Haleluya. Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang memberikan kesempatan lagi kepada kita. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu. Kita buka dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Yohanes 5, 28 dan 29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Haleluya. Jadi ada dua kebangkitan. Kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama adalah orang-orang benar yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kebangkitan kedua adalah orang-orang fasik, orang yang tidak percaya pada Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat 29, mereka yang telah berbuat baik. Nah ini berbuat baik dalam konteks dia telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena berbuat baik ini semua agama juga punya perbuatan baik. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah ditebus. Kita baca satu lagi. Satu lagi yaitu Kisah Rasul 24 ayat 15, 2-3 ya. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ya. Orang-orang benar, itu jadi orang-orang benar ini yang berbuat baik maksudnya ya. Orang-orang yang tidak benar itu orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang tidak benar ini adalah orang-orang yang belum dibenarkan, ya, belum menerima Yesus sebagai Tuhannya, belum dilahirkan baru. Jadi semua orang mati akan bangkit. Tidak ada yang tidak bangkit. Nah, mari kita lanjutkan bahwa tema firman Tuhan adalah kebangkitan tubuh. Mengapa perlu kebangkitan tubuh? Jadi kebangkitan tubuh ini kita sudah melihat kemarin alasannya. Mengapa perlu? Karena yang pertama, pemulihan lengkap keberadaan manusia. Jadi saya tidak baca lagi ketika Allah menciptakan manusia itu dari bencana. Manusia itu dilengkapi dengan 3 hal, ya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi manusia itu lengkap. Jadi pemulihan total manusia itu. Jadi disebut manusia kalau ada 3 unsur ini. Jadi kalau ada satu unsur tidak ada di dalam manusia itu, dia bukan manusia. Jadi manusia itu disebut manusia kalau ketiga hal ini ada. Ya. Makanya semua ketiga hal ini dipulihkan. Ada pemulihan. Lalu kita lihat bagian yang kedua. Kita lewatkan saja menghemat waktu. Mengapa perlu? Yang kedua, pertanggungjawaban atas perbuatan. Apakah tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan tanpa tubuh? Karena tadi kita sudah lihat bahwa manusia itu lengkap dengan 3 hal ini. Jadi pertanggungjawaban atas perbuatan, Roma 14:12, demikianlah setiap orang yang telah
memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telah terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Jadi pertanggungjawab. Jadi tadi sangat menarik apa yang dikatakan oleh Eric tadi. Ya. Jadi kita ini akan mempertanggungjawabkan pribadi-pribadi kita. Ya. Jadi kalau kita misalnya kita memuji Tuhan, yaitu adalah respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kadang lalu tadi saya bayangkan ketika disebut begitu, karena banyak orang ini bukan seorang anak Tuhan. Kalau banyak anak Tuhan kan merasa kalau sudah senior dia langsung. Ternyata kalau saya lihat dari sudut pandang Tuhan, apakah orang ini gaya-gaya kan? Udah senior, udah apa, udah banyak makan asam garam gitu. Bagaimana dia dapat Tuhan? Ngapain kau ini? Kau itu utuh, bebas, pertanggungjawaban apa yang kupercayakan padamu. Tidak usah bergaya kayak begitu, nggak ada penampilan seperti itu. Kau harus normal seperti seorang manusia yang diciptakan begitu. Kau harus menunaikan, memenuhi apa tujuanmu hidup di dunia ini. Jadi gak ada kelebihanmu dari yang lain, begitulah. Pokoknya kalau engkau menari untukku. Kalau engkau memuji untukku, berekspresi untukku. Tidak ada yang perlu kau jaga, tidak ada engkau perlu membangun wibawa, membedakanmu dengan orang lain. Jadi begitu tadi ya, menurut apa saya, Tuhan itu melihat anak Tuhan itu memenuhi pertanggungjawaban masing-masing. Kalau dia memuji Tuhan tanpa sebuah yang dikondisikan oleh dia supaya dia tidak kehilangan wibawa, tidak kehilangan nama baik, harga diri, tetapi kita apa adanya di hadapan Tuhan. Lalu saya bayangkan seperti D.L. Moody, dia itu menginjil begitu rupa, dia tidak mengambil kemuliaan dari manusia itu untuk membuat dia punya nilai lebih. Pokoknya selama hidupnya dia memenuhi apa yang Tuhan tugaskan sama dia. Kalau sudah selesai ya sudah gitu ya. Nah, ternyata semua kita harus ambil bagian memenuhi tugas-tugas kita di dalam Tuhan ini ya. Amin Bapak Ibu. Jadi kita kembali ada pemilihan ya. Ada pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Semua masing-masing ini pribadi-pribadi. Memang kita bertumbuh tidak bisa mengabaikan kelompok secara kolektif, karena dalam gereja itu adalah orang-orang percaya. Kita bertumbuh diproses oleh orang-orang percaya. Kita mengasihi karena ada tumpuan kasih ya. Kita mengampuni karena ada tumpuan pengampunan. Itu ada dalam gereja. Jadi secara kolektif itu juga perlu, tetapi proses itu didapatkan oleh pribadi-pribadi itu di dalam di dalam gereja yang universal. Jadi setiap anak Tuhan pun nggak boleh berkata kalau pribadi-pribadi ya, gitu. Kalau gitu cuek laku sama orang lain, enggak begitu. Ternyata untuk mendewasakan pribadi ini tidak lepas dari hubungan keluarga anak-anak Tuhan.
tetapi pribadi-pribadilah yang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Nah, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, kita lewatkan dengan cepat karena sudah kita bahas kemarin. Nah, jadi kebangkitan tubuh adalah penting karena tubuh adalah tempat di mana tindakan manusia dilakukan, dan karena itu kebangkitan tubuh memungkinkan manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Jadi tubuh itu adalah alat untuk mengeksekusi apa yang ada dari dalam, ya. Jadi ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Jadi roh itu memerintah jiwa, jiwa itu memerintah tubuh. Jadi bertanggung jawab itu adalah bagian utuh dari manusia, ya. Gak bisa lepas, gak bisa menyalahkan ini dalam diri kita, enggak. Tapi semuanya itu dipertanggungjawabkan oleh manusia itu secara utuh. Nah, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh. Kita sudah lihat ini kemarin, saya buat ini untuk ini adalah gaya saya untuk bagi gereja HKI, di mana mimbarnya begitu unik, menarik, dan saya terkenang dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Karena tema Paskah PGI adalah ini temanya, yaitu senjata kebenaran, supaya orang-orang Kristen itu menjadi senjata kebenaran. Kalau kita sudah terima Tuhan dalam hidup kita, kebenaran yaitu adalah ini seperti ini. Ini adalah kebenaran aletheia namanya, dalam bahasa Inggrisnya truth, dalam artinya adalah kebenaran. Jadi aletheia ini nggak bisa diartikan dengan keadilan, wajib kebenaran, ya. Sementara kebenaran ini di kayu sungai, righteousness, bisa kebenaran, bisa keadilan. Karena ini sifatnya adalah manifestasi dari ini, ya. Inilah faktanya, inilah realitanya, ini yang dimanifestasikan. Jadi kalau kita sudah ada kebenaran dalam hidup kita, siapa kebenaran itu? Yaitu firman. Firman Tuhan adalah kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tritunggal. Bapa adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Adalah Tritunggal itu satu. Jadi kebenaran di bawah kolom langit ini hanya satu, yaitu Allah sendiri. Kebenaran satu-satunya adalah Allah sendiri. Nah, ketika kita terima Tuhan dalam hidup kita, kebenaran itu adalah hidup kita, Dia mau menggerakkan kita. Dia mau menggerakkan kita lewat anggota tubuh kita. Jadi apa yang kita percaya seirama dengan apa yang kita lakukan. Seirama, itu yang disebut dengan dikaisu. Kalau kebenaran yang ada di dalam kita, kebenaran juga yang tereksekusi. Jadi kebenaran yang ditampilkan itu dia kayu sendiri, sementara aletheia kebenaran yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, lewat apa kita mengeksekusinya? Yaitu lewat anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh ini tidak boleh dianggap rendah. Kita ini, anggota-anggota tubuh kita ini, misalnya mata, telinga, mulut, tangan, kaki, tubuh, ini adalah instrumen untuk mengeksekusi apa yang ada di dalam. Makanya Tuhan mau supaya kita menjadi senjata kebenaran.
kita mengeksekusi apa yang kita percaya. Kita melakukan apa yang kita percaya lewat tindakan-tindakan fisik kita. Jadi kalau dia berkata aku adalah anak Tuhan, aku telah ditebus oleh darah Yesus, tetapi dia tidak bisa menggunakan matanya dengan bagus. Misalnya dia melihat orang baru diberkati langsung dia itu dia nggak menggunakan mata dengan bagus, mata sombong namanya. Atau dia baru dapat apa sesuatu lalu dilihat orang yang nggak diberkati, lalu kita diberkati lalu orang itu tak kunjung diberkati. Salah pengiman. Ikut sorukian itu maksudnya. Tadi tidak. Ini madaya. Bertanya-tanya. Langsung itu sudah berkata itu. Tapi di bagian kasih karunia, sematanya penyang. Mula manusia itu Tuhan kasih orang dibatas. Tapi namanya itu siapa? Itu mata sombong kata Amsa. Jadi tidak boleh kita pandang sebelah mata orang lain. Sudah pandang sebelah mata pakai redeng lagi kan? Sudah pakai redeng sedikit lagi di belakang. Jadi ini eksekusi ini harus diperhatikan. Ini dipertanggungjawabkan di telinga kita. Harusnya telinga kita apa? Tinggi mati lori di arona tinggi. Alai pinggulnya karena usia na tinggilan berbia akabosi. Susah ada orang hal lebih seperti itu. Nah, hadir betul. Apa kok nak bawa maaf? Memang bagus tinggi pinggul kan? Nah, kalau bisa tajam telinga kita bagus daripada dikorek-korek terus gak diberikan. Bagus itu. Tapi maksudnya di sini adalah senang sekali mendengar hal-hal yang negatif. Makanya di telinga ini banyak bisa Bapak Ibu bisa bahas tentang telinga ini. Nah, contoh mulut kita. Nah, mulut kita di sini bukan berarti harus pakai lipstik, bukan itu maksudnya ya. Kalau mau silakan, karena kebetulan anggota tubuh kita adalah bait Allah, kenapa tidak? Ya kan? Kenapa tidak kan? Indah. Nah, saya baru ingat waktu kami lari pagi di Jakarta itu, di halamannya Ferry itu ada tulisan di temboknya itu. Kaget saya. Ditulis di situ orang Batak tidak perlu lipstik, tetapi otak sarjana katanya. Otak sarjana. So apa kan? Orang Batak tidak perlu lipstik, yang penting otak sarjana. Siapa bilang apa? Belum tentu kan? Tapi ada juga orang berlipstik otaknya sarjana, ya kan? Mana lebih bagus? Ada orang bilang tidak berlipstik tapi otak sarjana, karena belum tentu dia otaknya sarjana. Tidak semua orang Batak demikian, ya kan? Nah, maksud di sini adalah ada pernah melihat tulisan itu orang Haji Batak? Saya pernah lihat baru waktu kami lari pagi, kaget saya lihat tulisan itu. Ada banyak tulisan di sana. Nah, mulut di sini artinya adalah dijaga untuk hal-hal yang berat, ya. Ngomongin orang, gosip, damar masuk. Memang perbedaan laki-laki dan perempuan itu beda, Bapak Ibu, ya.
Katanya kalau seorang perempuan dalam sehari dia belum mengeluarkan 10.000 kata, belum berhenti. Katanya, kata orang pintar. Jadi kalau belum 10.000 kata, silakan saja Bapak. Oh, belum 10 ya, silakan. Bagus sekali. Benar atau tidak saya nggak tahu, tapi itulah menurut nama Allah. Orang pintar. Kalau belum 10.000 kata, dia belum berhenti. Jadi kalau Bapak Ibu sih mau itu, jangan periksa dulu, jangan beli 10.000. Nah, silakan saja dihabiskan dulu 10.000. Nah, dia akan katanya. Tapi dulu udah lama saya terima pelajaran ini. Menurut apa? Menurut penelitian. Tapi umumnya, rata-rata. Tapi banyak juga ibu kan, banyak juga bapak-bapak. 10.000 ya, ibu-ibu 5.000. Tapi umumnya katanya, nggak tahu kalau lagu ini tutup. Nah, itu katanya ya. Tapi maksudnya di sini adalah gunakan untuk hal yang baik, yang positif. Karena ini akan diyakini, akan ada sanksi. Kemudian tangan kita, hati-hati menggunakan tangan ini. Tangan ini bisa jadi apa sekarang? Ini jadi dua sekarang. Apa saja ini? HP kan? Ya HP juga game juga boleh. Si A sedang menulis kan kalau di WA kan tapi udah duluan dia nulis nyampe. Cepat sekali merespon. Jadi gara-gara ini juga bisa kita harus diwaspadai. Ya. Kuasai melompat KPPA isi yang orang nasabah puji Tuhan. Pihak di sini bar, ini ikut Tuhan pengen mau ya, harus apa dulu dicek dulu. Jangan terus ngambil milik orang. Itu banyak orang percaya tanpa disadari. Ada banyak tangga barangnya di rumah, misalnya toko, linggis, bisa Bapak Ibu ya. Saya sadari, hadir loh toko. Padahal saya nggak beli ini. Oh mungkin tinggal punya tukang begitu. Jangan-jangan anak-anak Tuhan juga banyak begitu ya. Tapi tokonya ada yang dibawa tu sedih. Tabelintis dan memutuskan dia. Alai dapat mau lihat iman Tuhan tabelintis. Tidak ada apa namanya lintis pun nama daun. Nah, kecuali dia sudah capek cari, nggak ada yang punya baru. Dah, kita pakai. Tapi kadang-kadang ada yang tambah kita nggak pedulikan hal-hal kecil. Ternyata itu gambaran dari hidup kita nggak itu dalam kebenaran. Kita anggap itu hal-hal yang sepele. Memang kita nggak boleh terlalu menderita di hal-hal kecil begitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak waspada dengan ini semua. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, dipercaya perkara besar. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Kaki kita. Tentu kaki ini maksudnya adalah hati-hati kemana kaki ini melangkah. Masalah lebih tentu dikerjakan semua direndam. Tapi bukan berarti jauh terus. Dan artinya adalah jangan kaki ini membawa kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu maksudnya. Tubuh kita, ya tubuh kita, bawalah anggota tubuh kita itu untuk menjadi senjata Allah. Ternyata tubuh kita ini penting. Tubuh kita ini nanti akan dipulihkan, akan disempurnakan. Dan ketika Tuhan memulihkan tubuh kita, saya tentunya, saya utuh seperti saya, tapi ada progres
peningkatan tubuh saya. Identitas saya tetap. Saya tidak jadi berubah seperti Nikolas. Ini siapa ini? Kayak Nikolas, enggak. Aku enggak. Tetap kita, tapi Tuhan tingkatkan, Tuhan sempurnakan. Karena identitas kita ini, ciri-ciri kita ini hanya saudara di dunia ini seperti saudara. Itu sempurna. Dan Tuhan akan meningkatkannya, itu menjadi identitas pribadi saudara, disempurnakan. Jadi kalau ada yang menolak diri sendiri, nanti kalau lihat pada saat penyempurnaan, saudara akan luar biasa ternyata saya. Kenapa saya minder diri? Ya. Jadi jaga tubuh saudara ini. Tubuhmu adalah baik, tetapi yang salah adalah jangan merawat untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi jaga sebagai seorang anak Tuhan. Misalnya kalau ada tamu saudara, kalau saudara masih ada binduk besar, binduk Bapak Ibu, kan nggak elok. Nah, jadi walaupun tubuh kita ini akan masuk kubur, tetapi harus dijaga juga. Lewat tubuh kita mempermuliakan nama Tuhan. Memang ada kadang kita lupakan, nggak bisa kita semua menyadari di mana kekurangan kelemahan kita, tetapi harus kita jaga, ya. Karena kita ini berharga di mata Tuhan, kita ini mulia dalam kerajaan. Jadi itulah pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban ini bagi orang percaya itu adalah sekaitan dengan upah. Bagi orang tidak percaya itu penghukuman. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang eksekusi yang dilakukan oleh tubuh itu berkaitan dengan upah. Padahal untuk masuk surga saja bersyukur kan, tidak usah ada upah. Bagi saya tidak usah ada upah. Puji Tuhan. Kan puji Tuhan kan, amin. Tapi ternyata eksekusi kebenaran yang kita lakukan itu upah. Itulah baiknya Tuhan. Ya, bukan hanya dia membawa kita ke surga, tetapi ternyata ganjarannya adalah upah. Makanya ada mahkota kan, ada mahkota kebenaran, ada 7 mahkota. Tetapi orang tidak percaya itu penghukuman. Dia bangkit, mempertanggungjawabkan perbuatannya, lalu dihukum. Tentu di neraka itu seperti di surga ada level-level, di neraka pun demikian. Ya. Walaupun level paling pinggir neraka yang namanya di neraka ya sudah sakit, sudah terbakar. Jadi ada juga yang paling dalam. Memang ini tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi perbandingan dari surga. Jadi kalau surga itu begini, berarti di neraka pun begitu. Itu adalah sebuah pemikiran. Karena di surga neraka itu hanya disebut apa? Ada belerang, ada ulat, belatung, ada api, ada kegelapan, ada ketak gigi, hanya itu ya. Ada belerang, jadi berarti ada level-level. Nah, ini sudah kita lihat yang pertama. Nah, sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Mengapa perlu kebangkitan tubuh ini? Karena tujuan akhir melibatkan dimensi rohani dan fisik. Jadi manusia itu adalah makhluk roh yang mendiami tubuh. Jadi manusia itu 2 dimensi, yaitu roh dan fisik. Jadi dimensi roh kita itu di dalam, dimensi rohani itu di dalam.
hanya roh kita itu tinggal di dalam tanah liat. Nah, tanah liat itu digerakkan oleh roh ini. Nah, kita sudah mendengarkan minggu kemarin bahwa kemiripan antara Allah Tritunggal dan manusia itu, kalau Alkitab mengatakan kita hanya satu Allah kita, yaitu Bapa. Allah kita satu. Jadi kita adalah penganut monoteis, percaya kepada satu Tuhan. Allah kita bukan tiga, Allah kita satu, yaitu Bapa. Nah, ada ayatnya. Bapak Ibu sebaiknya baca ini supaya ada memang di bagian atas tadi, tapi supaya tidak terlalu lama saya pikir, maka saya lewatkan ya. Lebih bagus kita lihat ayatnya. Ikutilah pelan-pelan Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Iya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Silakan. Iya, silakan. Ada yang sudah bertemu? Nikolas? Sudah, silakan. Firman Tuhan 1 Korintus 8. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Iya, terima kasih. Jadi dikatakan di sana, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, jadi di dalam Bapa berdiam firman dan Roh Kudus. Begitu Tritunggalnya Kristen itu. Ya. Jadi Bapa itu artinya sumber. Jadi kalau manusia juga Tritunggal. Di dalam tubuh, di dalam badan berdiam roh dan jiwa. Bedanya apa? Kalau Bapa itu roh, badan itu fisik. Jadi sama-sama mendiami Tritunggal. Memang sangat beda, jauh bedanya memang kalau kita teliti satu demi satu. Tapi kita melihat persamaan yang gampang dilihat, persamaannya saja. Kalau perbedaannya banyak sekali ya, karena Allah itu adalah roh. Jadi kalau Bapa itu roh dan Roh Kudus juga roh, firman itu sifatnya roh. Jadi saya pernah waktu saya belajar, berarti Allah itu 3 roh, saya bilang. Hehehe, kata profesor ini, kebetulan dosennya profesor. Dia nggak berani mengucapkan, mengakuinya. Ya kalau begitu kan, ya begitu kan. Tapi sifatnya roh itu satu. Tapi tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Karena pikiran kita ini terbatas. Yang kalau roh itu, imajinasi Bapak itu apa? Kalau roh, berarti seperti udara kan, angin. Hanya satu ide saja tentang roh dalam benak kita, satu saja sejenis. Karena kita manusia sempit cara berpikir. Tapi kalau disebut Bapa dalam roh, ada Roh Kudus lagi, ada firman yang sifatnya roh. Gimana tuh membedakan itu? Apalagi dengan roh-roh, makhluk-makhluk roh. Gimana memilah-milah? Nah, jadi pikiran kita nggak bisa dan tolak memikiri tujuh, apalagi Tritunggal. Tetapi bisa menolong kita tentang Tritunggal manusia itu ya seperti itulah Allah itu begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu,
tujuan akhir melibatkan dimensi rohani dan fisik. Karena Allah menciptakan manusia itu memiliki dimensi rohani dan fisik, juga tempat yang akan kita tuju juga memiliki dimensi rohani dan fisik. Karena kita pun juga punya dimensi rohani dan fisik. Baik itu surga maupun neraka, ada dimensi rohani, ada dimensi fisiknya, rohani dan materinya. Ya. Jadi tidak ada menambang misalnya orang bangkit dari rohnya, sejak lalu di surga itu roh semua terbang begitu, enggak. Makanya nanti kita lihat ayatnya. Nah, jadi mari kita lihat yang pertama, Kolose 1:20-22. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi ternyata darah salib Kristus tidak hanya diperuntukkan untuk pendamaian manusia, tetapi untuk pendamaian antara bumi dan surga, yang ada di bumi dan yang ada di surga. Kemudian kalau kita lebih jelas lihat, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Nah, ayat ini memberitahu kita ternyata pendamaian oleh darah salib Kristus itu lintas kosmis. Ya, tahu kosmis Bapak Ibu? Jagat raya. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia bukan hanya ini, kamu, kita yang hidup jauh dari Allah. Ternyata kosmis itu, jagat raya itu sudah rusak tatanannya karena dosa. Karena dosa. Nah, jadi artinya Alkitab mengatakan kan, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Ya, ada saya coba membuat ilustrasi animasi bagaimana semua jalan ini di dalam Dia, tapi bukan ini momennya, ya, bukan di sini bagiannya. Semua ada di dalam Dia, ditundukkan di dalam Dia, sehingga Yesus menundukkan diri kepada Allah Sang Bapa. Artinya Yesus itu misinya itu membuat yang jauh ini, bahkan kosmis ini yang sudah tatanannya sudah rusak dan manusia sudah jatuh dalam dosa, semuanya ini ditaklukkan. Makanya dikatakan tadi Paulus membaca tadi kan, hanya satu Bapa, Allah yaitu Bapa, dan Tuhan yaitu Yesus Kristus. Tuhan itu penguasa. Coba baca, bisa baca sekali lagi Bapak Ibu. Kita perhatikan satu ayat ini, silakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Perhatikan, jadi Bapa itu artinya adalah yang daripadanya berasal segala sesuatu. Artinya Bapa itu sumber. Kemudian yang kedua apa tadi? Di mana yang untuknya kita hidup. Jadi saudara-saudara, segala sesuatu itu diperuntukkan untuk Dia. Tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Baik alam semesta, baik makhluk-makhluk, tidak ada. Ya, jadi definisi Bapa itu Bapa diberitahukan dalam ayat ini. Daripadanya semua berasal dan hidup untuk Dia. Nah, ketika ada dosa, malaikat jaga dosa, tatanan jagat raya ini rusak, kemudian manusia juga rusak, jauh semuanya sepertinya keluar dari tujuan. Nah, kemudian Yesus diutus
penguasa. Terus Yesus lanjut kalimat berikut. Dan satu Tuhan Satu Tuhan saja, terus yaitu Yesus Kristus, ya, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan itu lewat firman. Terus Dan yang karena Dia kita hidup. dan karena Dia kita hidup. Jadi Yesus itu penguasa. Jadi Dia menguasai segala sesuatu, Dia menaklukkan segala sesuatu, Dia membuat semua kembali ke tatanan semula, termasuk kosmis ini, termasuk manusia. Setelah semua ditundukkan, lalu Dia sendiri menundukkan kepada Bapa karena Dia adalah sumber. Ini misi jagat raya. Mungkin nggak masuk akal ya. Kayaknya nggak penting, penting nggak? Bagi siapa penting ini? Bagi pendeta penting itu. Tapi anak Tuhan di zaman sekarang Bapak Ibu sudah banyak belajar anak Tuhan yang awam, belajar Alkitab. Ya. Jadi kaum awam sudah banyak yang sama pintarnya dengan para pendeta. Karena semua bisa belajar. Itu misi Yesus Kristus. Ini gak terlambat jamnya kan? Masih setengah 10. Nah, jadi saudara-saudara itu dalam hal kosmis ini. Itu secara fisik. Kemudian mari kita lihat surga sendiri. Lalu Dia menunjukkan kepada sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini dimensi fisik. Ada dimensi fisik ya. Jadi ini manusia-manusia untuk tubuh jiwa rohnya. Itu perpaduan antara dimensi rohani dan fisik. Itulah surga itu, Bapak Ibu. Jadi keberadaan Bapak Ibu itu, saya dan saudara itu benar-benar itu bernilai, benar-benar sebuah anugerah dilahirkan menjadi manusia. Itu sebuah anugerah. Dan sebuah anugerah kalau kita dilahirkan, dimasukkan ke dalam alam semesta ini, di bumi. Jadi hargailah hidup saudara, syukurilah hidup saudara. Kalau ada hal-hal yang kurang dalam hidup saudara, itu akan berprogres, disempurnakan. Dan semua unik, indah di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak unik. Semua unik. Karena kita adalah karya seninya Tuhan. Nah, kita nggak boleh iri dengan orang. Mak, kenapa aku nggak lahir kayak orang itu? Tengoklah orang itu diam-diamnya dia, tapi terlihat senyum. Masih diam-diam. Padahal dia sudah marah kali loh, tapi kelihatan senyum. Sementara aku sudah senang sekali, tapi kelihatannya marah. Seolah-olah orang itu lebih ramah, padahal saya juga ramahnya sebenarnya. Hanya wajahku yang begini. Harusnya aku seperti itu. Jadi syukurilah keberadaan saudara. Amin. Disyukuri.
kita ini berharga di hadapan Tuhan. Nah, istilah-istilah surga itu ada Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, kerajaan Allah, rumah Bapa. Ini adalah istilah-istilah, ini gambaran-gambaran yang gak usah terlalu diperdebatkan tentang ini. Ya. Yerusalem baru turun dari surga. Berarti kalau ada orang yang memperdebatkan turun, berarti ngapain kita naik ke surga? Sementara turun, kita ke sana, tahu-tahu sudah di bawah. Orang-orang pintar kan banyak sekarang. Aku melihat Yerusalem baru turun dari surga katanya. Berarti orang percaya nggak usah naik, kita tunggu saja di sini. Jadi ini adalah gambaran-gambaran, ya. Karena dalam kitab Wahyu nggak bisa kita pahami semua, dan tentang surga kita nggak mungkin bisa paham semua. Kita hanya bisa mengerti sejauh Alkitab membukakan. Ya, sejauh Alkitab membukakan. Kemudian manusia itu. Nah, bagaimana keadaan manusia di surga itu? Nah, ada 4 tahap kondisi manusia tentang dosa. Nah, jadi pertama sebelum kejatuhan, ini ada istilah PK, ini bahasa Latin. Ini adalah sebuah rangkuman seorang bapak gereja tentang manusia terhadap dosa. Nah, artinya adalah sebelum kejatuhan, manusia itu bisa berdosa, bisa tidak berdosa sebelum kejatuhan. Jadi dia bisa memilih tidak berdosa sebenarnya. Nah, itu sebelum kejatuhan. Nah, setelah kejatuhan, non posse non peccato, manusia tidak bisa tidak berdosa. Tidak bisa tidak berdosa. Itu setelah jatuh. Nah, setelah ditebus oleh darah Kristus, oleh kematian dan kebangkitannya, posse non peccato, artinya manusia bisa tidak berdosa. Jadi oleh kebangkitan Kristus manusia bisa tidak berdosa. Jadi saudara dan saya bisa tidak berdosa oleh kuasa kebangkitan, karena kita sudah ditebus. Amin. Jadi saudara tidak bisa berkata di sini tidak bisa tidak berdosa, seolah-olah wajib berdosa. Itu wajar kalau belum ditebus oleh Yesus, ya wajar. Kita kan sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, kita tidak mesti berdosa. Kita bisa tidak berdosa karena kuasa kebangkitan Kristus yang melakukan. Jadi kalau ada anak Tuhan berkata, Bapak memang dosa itu naratulau, enggak, itu bukan alasan lagi di dalam Tuhan setelah kita ditebus. Jadi kita bisa tidak berdosa oleh kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kemudian yang keempat, di langit baru dan bumi baru tidak ada dosa lagi dan tidak berdosa lagi. Di sana tidak ada lagi kejatuhan. Setelah kita sampai nanti di sana, tidak ada lagi dosa, tidak ada kejatuhan, dan saudara tidak bisa berdosa lagi. Di dunia ini kita bisa tidak berdosa, tetapi di surga saudara tidak berdosa lagi dan tidak ada keinginan berdosa lagi, dan saudara tidak akan berdosa lagi karena Allah sudah menyempurnakan. Itulah surga. Tapi di bumi saudara harus berjuang karena ada kuasa kebangkitan. Saudara bisa memenangkan beberapa. Saudara tidak mesti berdosa karena ada kuasa kebangkitan Kristus. Dan kalau kita
lihat Bapak Ibu, ini adalah tubuh jiwa roh, dan di sana ini sempurna. Ini sempurna, kita menikmati surga itu melibatkan dua dimensi, dimensi rohani, dimensi fisik. Makanya kita lihat tadi kan ada sungai, ada pohon roh, kan enggak? Ada sungai roh, enggak? Itu fisik yang berbaru dengan roh, perpaduan luar biasa. Itu di Taman Eden itu dulu terjadi. Makanya kita perlu dibangkitkan secara tubuh. Nah, kemudian sekarang kita lihat dimensi neraka. Itu juga rohani dan fisik. Jadi tidak ada siksaan hanya roh saja atau fisik saja. Nah, karena iblis itu adalah roh, neraka pun bisa membawa roh ini. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan dari palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi di neraka itu iblis tidak menyiksa. Di neraka itu iblis tidak enak-enak, disiksa. Jadi neraka itu tercipta sebenarnya hanya untuk iblis. Neraka itu tersedia hanya untuk iblis dan malaikat-malaikat. Tetapi manusia kenapa masuk neraka? Mengikuti iblis. Neraka bukan diperuntukkan untuk manusia, tapi karena manusia mengikuti iblis, ya terima nasib yang sama. Sementara manusia kita lihat Wahyu 21:8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir. Nah ini tukang sihir, tukang sulap. Ada sulap game, ada sulap memang menipu, ya. Ini penyembah berhala, semua berdusta. Jadi jangan suka berdusta, Bapak Ibu, ya. Jangan suka berdusta, dusta kecil-kecilan, dan harus biasakan jujur, karena bapak berdusta adalah iblis. Jadi anak Tuhan jangan berdusta, karena bapak berdusta adalah iblis. Bapak kita adalah Tuhan Yesus, ya, yang adalah kebenaran. Nah, penyembah berhala ada di sini, tentu nggak ada di sini penyembah berhala, kan? Tapi Bapak Ibu jangan salah mengerti. Kita pikir penyembah berhala itu bukan begitu. Tapi kalau kita memberhalakan sesuatu, itu bisa jadi penyembah. Ada di sini pembunuh, tentu bukan membunuh pisau atau apa, banyak ya artinya pembunuh ini. Semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala, lautan tetapi menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang Jadi tujuan kenapa perlu dibangkitkan tubuh? Karena tujuan kalian melibatkan dimensi rohani dan fisik. Jadi yang digerogoti ulat-ulat itu apa kalau nggak ada fisik? Jadi semua lengkap ini. Semua lengkap. Jadi roh yang diberikan Tuhan kepada manusia itu milik manusia secara utuh, mandiri, diberikan hidup. Diberikan hidup, dan manusia itu harus mempertanggungjawabkan. Karena itu Bapak Ibu,
adalah masuk ke Yerusalem baru ketika bunyi nafiri. Amin, Bapak Ibu. Mungkin